Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami mata kuliah kecerdasan buatan mengenai algoritma based research dan implementasinya. Sebelumnya saya sebutkan tim dari kelompok 5 yaitu 1. Ahmad Hanafi, saya sendiri dari TISE 17, kemudian 2. Iqbal Tawakal dari SCN, Asep Samudra dari SCN juga, Gary Matias Ciputra dari SE, kemudian yang terakhir Tri Setia Nugraha dari TISE. Berikutnya akan saya serahkan kepada Tri Setia Nugraha. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih sahabat saya Ahmad Hanafi. Algoritma based research merupakan metode yang membangkitkan simpul berikutnya dari sebuah simpul terbaik di antara semua leaf nodes yang pernah dibangkitkan. Pada setiap langkah proses BFS atau based research, dipilih simpul-simpul dengan menerapkan rumus Jefferson yang memadai pada setiap simpul yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang menghasilkan penggantinya. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sehingga penelusuran dapat ditentukan. Harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan algoritma based research. Keuntungan jenis pencarian ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik. Ini merupakan model yang menyerupai cara manusia mengambil solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang mutlak dan benar. Yang kedua, keuntungan menggunakan algoritma based research adalah bila goal state belum ditemukan, akan dilakukan pemeriksaan pada simpul berikutnya dengan nilai heuristik terbaik pada kedalaman yang sama. Yang ketiga, penentuan simpul terbaik dilakukan dengan menggunakan sebuah fungsi yang disebut fungsi evaluasi. Untuk slide ini akan dilanjutkan oleh sahabat saya juga, Iqbal Tawakal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma based research. Langkah-langkah algoritma based research yaitu pertama kali dibandingkan node A. Kemudian semua suksesor A dibangkitkan dan dicari harga paling minimal. Pada langkah 2, node D terpilih karena harganya paling rendah, yakni 1. Langkah 3, semua suksesor D dibangkitkan kemudian harganya akan dibandingkan dengan harga node B dan C. Ternyata harga node B paling kecil dibandingkan harga node C, E, dan F. Sehingga B terpilih dan selanjutnya akan dibangkitkan semua suksesor B. Demikian seterusnya sampai ditemukan node tujuan. Ini adalah ilustrasi cara kerja algoritma based research. Untuk mengimplementasikan prosedur pencarian grafik, kita akan membutuhkan dua daftar simpul. Yang pertama adalah open, simpul yang sudah dibuat tapi belum dievaluasi, dan close, simpul yang sudah dibuat dan sudah dievaluasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Untuk penjelasan slide selanjutnya, perkenalkan saya Asep Samudra dari TISCN. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pendaftaran siswa baru menggunakan algoritma based first search pada SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Latar belakang, berdasarkan aturan pemerintah tahun 2019 tentang sistem zonasi PPDB 2019 yang bertujuan untuk menyamaratakan sekolah-sekolah yang setara dan menghapus label sekolah favorit akibat terlalu banyak siswa yang mendaftar ke suatu sekolah.
SMP Negeri 1 Cirebon adalah sekolah menengah pertama yang terletak di Jalan Siliwangi nomor 127, Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya di alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon. SMP Negeri 1 Kota Cirebon termasuk salah satu sekolah favorit di Kota Cirebon yang setiap tahun jumlah pendaftarnya selalu meningkat. Selanjutnya, implementasi algoritma Best First Search untuk studi kasus. Algoritma Best First Search digunakan untuk melakukan perhitungan jarak antara siswa yang mendaftar ke SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Siswa yang jarak rumahnya lebih dekat ke SMP Negeri 1 Kota Cirebon atau zonasi sekitar, kemungkinan diterima di SMP Negeri 1 Kota Cirebon tersebut akan lebih besar apabila terdapat siswa yang mendaftar dengan jarak rumahnya di luar zonasi SMP Negeri 1 Kota Cirebon, maka akan diberikan rekomendasi sekolah terdekat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan algoritma BFS, Best First Search, untuk studi kasusnya. Yang pertama, diketahui titik awalnya kita mengambil di Jalan Kapten Damsur Bayu 2, Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ini ada latitude dan longitude-nya atau koordinatnya. Berikutnya ada titik tujuannya, yaitu di Jalan Siliwangi nomor 127, Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan. Ini titik tujuannya ini alamat dari SMPN 1 Kota Cirebon tersebut, beserta dengan latitude dan longitude-nya. Terus selanjutnya rumus dari BFS itu sendiri. Rumus mencari X sama dengan longitude 2 dikurangi longitude 1 dikali cos dalam kurung latitude 1 ditambah latitude 2 dibagi 2. Untuk mencari Y-nya, latitude 2 dikurangi latitude 1. Dan untuk D-nya, SQRT atau akar kuadrat dari X kali X ditambah Y dikali Y dalam kurung dikali dengan R. Di mana R-nya itu sendiri adalah jari-jari bumi, yaitu sebesar 6.371 dalam satuan kilometer. Dan X-nya itu longitude, Y itu latitude, D jarak, satuannya km, dan 1 derajat itu sama dengan 0,017 sekian. Nah, ini contoh perhitungannya. Setelah didapat not awal, yaitu ditentukan di Jalan Kapten Damsur Bayu 2, Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan latitude-nya min 6,708475 dan longitude-nya 108,559745, dan not tujuannya yaitu di Jalan Siliwangi nomor 127, Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan latitude-nya min 6,708434 dan longitude-nya 108,555111. Nah, terus kita tentukan latitude satunya, yaitu min 6,708 sekian dikali dengan satu derajatnya dalam radian, sehingga didapat radiannya min 0,1170827 radian. Terus untuk longitude satunya 108,55 sekian dikali dengan sama seperti yang latitude dikali dengan satu derajatnya untuk merubah dalam bentuk radian. Terus latitude 2-nya
min 6,708 sekian dikali dengan sama seperti sebelumnya untuk mendapatkan radiannya. Begitupun dengan longitude 2. Terus didapatkan X yaitu longitude 2 dikurangi longitude 1 dikali cos dalam kurung latitude 1 ditambah dengan latitude 2 dibagi 2. Didapat hasilnya 7,908308 dikali 10 pangkat min 5. Terus Y-nya min 6,708475 dikurang dalam kurung minus 6,7083434, yaitu didapatkan Y-nya min 0,00000023 dan D-nya yaitu akar kuadrat dari SKRT atau akar kuadrat dari 7,980 sekian, yaitu ini X-nya dikali dengan X lagi ditambah Y dikali dengan Y, yaitu min 0,00023 dikali dengan Y lalu dikali dengan 6371. Ini untuk R-nya. Didapat hasilnya 5,086359 dikali 10 min 1. Maka jaraknya sama dengan 5,086359 dikali 10 min 1 dalam kilometer. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hanafi. Baik, berikutnya yaitu keterangan hasil perhitungan. Setelah didapat jarak terdekat dari rumus Haversine, dilakukan perulangan perhitungan pada node awal dan node tujuan selanjutnya. Setelah semua dihitung, dilakukan sortir terhadap semua jarak terdekat menggunakan algoritma. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya metode BFS atau Base First Search membantu calon siswa baru dalam melakukan pendaftaran secara online. Apalagi ditambah sekarang lagi COVID gitu, jadi ini sangat mendukung. Kemudian yang kedua, dengan adanya metode BFS membantu calon siswa baru menentukan rekomendasi sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Jadi dia diberikan sekolah atau urutan sekolah yang terdekat dengan jarak tempat tinggalnya atau rumahnya gitu. Kemudian yang ketiga, dengan adanya metode BFS dapat memudahkan panitia dalam melakukan seleksi penerimaan siswa baru berdasarkan alamat terdekat. Kemudian yang terakhir, dengan adanya metode BFS membantu panitia dalam membuat laporan dan mengelola data siswa baru dengan akurat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.